Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Ubaidillah, NRT 43 dari D4LJ Teknik Informatika PENS. Pada mata kuliah metodologi riset, saya mendapat tugas untuk menjadi sebuah problem di proyek akhir saya, di mana proyek akhir saya berjudul Sistem Informasi Keuangan Santri Pondok Pesantren Matoliul Anwar berbasis smart card, di mana penggunanya saya menggunakan IoT ataupun untuk softwarenya saya menggunakan Arduino Uno, dan websitenya saya menggunakan framework Laravel. Dalam proyek akhir saya bertujuan untuk membuat aplikasi keuangan untuk memanajemen keuangan di Pondok Pesantren Matoliul Anwar, baik dari pengeluaran ataupun pemasukan, seperti halnya tabungan, pembayaran bulanan, listrik, makan. Nanti untuk pengelolaannya di aplikasi ini. Anggaplah pembuatan ATM pesantren. Karena tugasnya untuk mencari sebuah problem ataupun untuk menjelaskan problem dari proyek akhir saya. Apa problem yang saya hadapi ataupun saya temukan? Yang pertama, dalam pembuatan aplikasi ini, dikarenakan ini adalah data yang berhubungan dengan keuangan, tentunya keamanan data sangat diperlukan dan sangat-sangat diperhatikan, dan juga saya turut ikut memperhatikan ini menjadi sebuah problem di mana yang emang harus diatasi, yaitu keamanan data adalah salah satu aspek utama dalam aplikasi berbasis smart card. Smart card sering digunakan untuk menyimpan data sensitif seperti informasi kartu kredit, enkripsi, atau akses sistem ke halaman yang terbatas. Kendala terbesar dalam smart card dapat menjadi target serangan cyber seperti card skimming, card cloning, atau upaya penerobosan algoritma kriptografi yang melindungi data di dalam kartu. Dikarenakan sebuah kartu itu mempunyai sebuah data, di mana data tersebut dapat bermacam-macam, entah itu informasi pribadi ataupun pada pembuatan aplikasi ini adalah sebuah tabungan, di mana dalam sebuah kartu pasti mempunyai saldo. Itu merupakan problem yang sangat penting menurut saya. Anggaplah paling buruknya kartu kita hilang ataupun tertinggal, atau ada yang menemukan dan menggunakan kartu tersebut. Kita tidak tahu apakah kartu ini sudah dipakai atau belum. Tiba-tiba saldo kita sudah habis. Itu merupakan salah satu problem domain yang dapat terjadi di proyek akhir saya. Untuk selanjutnya ada ketersediaan data, ketersediaan dan ketergantungan pada infrastruktur. Aplikasi berbasis smart card seringkali sangat bergantung pada infrastruktur, seperti terminal pembaca kartu, yang pada proyek akhir saya menggunakan Node MCU dan MFRC 522. Dan juga salah satu kendala adalah masalah kompatibilitas antara berbagai jenis terminal yang dapat menghambat integrasi dan interaksi antara kartu dan terminal. Selain itu, gangguan seperti pemadaman listrik atau kerusakan infrastruktur dapat mengganggu ketersediaan sistem dan mempengaruhi kehandalan aplikasi smart card. Dalam problem yang saya alami, untuk perantara dalam membaca kartu sebuah smart card, ini ada yang namanya Node MCU dan RFID, yaitu untuk membaca kartunya. Yang sering terjadi adalah kartu seringkali tidak terbaca. Nah, mengapa ini disebut ketersediaan dan ketergantungan pada infrastruktur? Ini sedikit menghambat kepada jalannya sebuah program, di mana kita ingin men-scan kartu, sedangkan ketika kita scan tidak terbaca. Itu merupakan yang menurut saya adalah kekurangan yang sangat-sangat penting, ataupun yang tadi saya katakan
Misal ada pemadaman listrik, jadi kita misalnya nggak punya uang, kita ingin ambil uang, sedangkan sistemnya mati, kita tidak bisa scan kartu. Bagaimana kita dapat mengambil uang jika listriknya mati? Mungkin seperti itu yang dinamakan ketersediaan dan ketergantungan pada infrastruktur yang terdapat pada proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Santri Pondok Pesantren Matlaul Anwar berbasis Smart Card. Untuk problem selanjutnya ialah kesulitan penggantian kartu. Ketika kartu Smart Card rusak, hilang atau mencapai akhir masa pakai, dikarenakan sebuah kartu ini ada masa berlakunya, penggantian kartu dapat menjadi proses yang rumit. Ini terutama berlaku jika kartu tersebut digunakan untuk akses ke sistem atau layanan penting. Penggantian kartu melibatkan transfer data dari kartu lama ke kartu baru. Jadi kita punya kartu A, untuk ditransfer datanya ke kartu B. Nah, penggantian kartu, perizinan ulang, dan mungkin juga verifikasi identitas pengguna. Kesulitan dalam proses penggantian ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna dan memerlukan upaya administratif yang lebih besar. Itu juga merupakan transfer kerumitan yang cukup signifikan, dikarenakan untuk memindah data dari user satu ke user lainnya itu agak rumit. Iya, jika kita menggunakan bank kita bisa tak, namun itu sangat tidak efisien. Mungkin itu saja yang dari 3 problem yang sangat-sangat fatal di proyek akhir saya. Untuk selanjutnya ialah kesimpulan. Penting untuk diingat bahwa kendala-kendala ini tidak bersifat mutlak dan dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat dalam desain, implementasi, dan pengelolaan aplikasi Smart Card. Maksudnya, meskipun kita dianalogikan gimana pun sistemnya, dibuat kayak apa, ini nggak bisa diatasi dikarenakan emang sudah modelnya kayak gini. Keamanan data juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan algoritma kriptografi yang kuat dan pelindungan fisik terhadap kartu. Ketersediaan dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan perawatan infrastruktur yang tepat, dan kesulitan penggantian kartu dapat dikurangi dengan prosedur yang jelas dan efisien dalam penanganan penggantian kartu yang rusak atau hilang. Jadi, dikarenakan ada problem 3 di atas tadi yang sudah saya paparkan di depan, saya membuat sebuah kesimpulan ataupun solusi dari ketiga hal tersebut: keamanan data, dan ketersediaan, dan yang ketiga adalah penggantian kartu. Mana untuk keamanan data dapat ditingkatkan melalui algoritma kriptografi yang kuat dan perlindungan fisik, di mana dalam membuat algoritma kita harus benar-benar memperhatikan semua aspek yang ada, baik dari keamanan data ataupun keamanan kartu tersebut. Dan lagi untuk solusi dari ketersediaan infrastruktur dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan perawatan infrastruktur yang tepat. Seperti contoh, nggak mungkin kan misal ada pemadaman listrik tiba-tiba mati, pasti sebelumnya ada informasi mengenai daerah Sukolilo akan mati pada jam sekian. Jadi sebelum itu kita informasikan kepada user ataupun santri yang ada untuk mengambil uang sebelum pemadaman tersebut. Dan yang ketiga, untuk solusi kesulitan penggantian kartu dapat dikurangi dengan prosedur yang jelas dan efisien dalam penanganan penggantian kartu yang rusak atau hilang. Jadi kita seperti contoh akan membuat peraturan, jika 1 kali 24 jam kartu tidak ditemukan ataupun kita sudah membuat laporan gitu, kita harus atau santri harus mengganti kartu tersebut dengan yang baru. Jadi untuk meminimalisir resiko dari penggunaan kartu yang tidak benar, kita akan mengganti kartu tersebut dengan yang baru dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai problem domain yang menurut saya cukup penting dalam proyek akhir saya. Untuk selebihnya ini adalah referensi yang saya ambil untuk menemukan ataupun kendala yang sama yang saya alami dari karya ilmiah dari beberapa orang ini. Dapat dicek langsung di Google.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 2 di mata kuliah metodologi riset. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.